Sulimin Radmin terdakwa kasus penerima suap gratifikasi dituntut 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh jaksa KPK. Pelaksanaan ujian nasional di Maluku masih diperhadapkan dengan minimnya infrastruktur komputer, jaringan internet, dan listrik. Dari Studio Gunung Nona, Ambon, inilah Warta Maluku. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Warta Maluku edisi malam ini, Selasa 19 Maret 2019. Dan selain kedua berita utama tadi, Warta Maluku malam ini juga telah menyediakan sejumlah informasi lainnya hasil liputan tim redaksi kami sepanjang hari ini. Saya Abraham Sony Soplantila. Dan saya Nastasya Kakisina, inilah Warta Maluku selengkapnya. Baik, kita ke informasi yang pertama. Saudara Sulimin Radmin terdakwa kasus penerima gratifikasi dituntut 5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah oleh jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon pagi tadi. Jaksa KPK menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penerima suap dari terpidana Antoni Liando sebesar 160 juta rupiah. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa Sulimin Radmin dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atas kasus penerimaan suap dari terpidana penunggak pajak Antoni Liando sebesar 160 juta rupiah. Selain hukuman penjara, terdakwa juga didenda sebesar 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Menurut jaksa, terdakwa Sulimin Radmin secara meyakinkan terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi suap dengan melanggar pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Tuntutan setebal 500 halaman tersebut dibacakan jaksa KPK secara bergantian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pagi tadi. Jaksa menyatakan berdasarkan fakta sidang yang diperkuat dengan sejumlah alat bukti berupa perekaman pembicaraan, terdakwa secara sah menerima gratifikasi dalam pengurangan pembayaran wajib pajak berdasarkan alat bukti yang diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi. Terdakwa telah menyalahi kewenangannya sebagai aparatur sipil negara dengan menerima imbalan sejumlah uang dari wajib pajak. Hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yakni pemberantasan korupsi, sementara hal-hal yang meringankan terdakwa terbuka dan mengakui kesalahannya. Selain didenda 250 juta rupiah, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 60 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Sidang pembacaan tuntutan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan putusan. Panile Tahid melaporkan. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Maluku tahun 2019 masih diperhadapkan dengan minimnya infrastruktur komputer, jaringan internet, dan listrik. Hal itu menyebabkan masih ada 6% sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA serta SMP yang tidak melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tahun 2019 di Maluku masih terkendala dengan minimnya infrastruktur berupa komputer, jaringan internet, dan listrik. Untuk memastikan pelaksanaan UNBK di Maluku dapat berjalan lancar, Komisi D DPRD Maluku menggelar rapat bersama dengan Dinas Pendidikan Maluku Senin kemarin. Dalam rapat bersama itu, Kepala Dinas Pendidikan Maluku M. Saletio menjelaskan berbagai tahapan yang telah dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di Maluku. Diakui M. Saletio, untuk tahun 2019, pelaksanaan UNBK belum dapat dilakukan di semua sekolah pada tingkat SMK, SMA, MA, dan SMP. Hal itu dikarenakan masalah minimnya komputer, jaringan internet, dan listrik di sekolah penyelenggara UNBK.
Menanggapi penjelasan yang disampaikan itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, John Rahan Toknam, minta kepada Dinas Pendidikan Maluku untuk terus berkoordinasi dengan PLN dan Telkom untuk memastikan kebutuhan jaringan internet dan listrik tidak terganggu di saat ujian berlangsung pada tanggal 25 Maret untuk tingkat SMK. Karena berkaitan dengan UNBK, kami komisi sudah memanggil PLN untuk rapat bersama-sama, dan PLN menjanjikan kepada kami bahwa pada saat ujian nasional yang berbasis komputer itu, walaupun terus terang aja, walaupun berbasis komputer tapi banyak SMA yang belum punya komputer. Basis kertas, Pak. Ya. Jadi kami tadi juga menanyakan ini kepada Dinas Pendidikan kalau bisa, tapi ya pada pihak lain juga keterbatasan anggaran. Ya. Nah, kita minta untuk ke depan kalau bisa ya semua sekolah ya, kalau bisa ujian nasional ini tidak mereka pinjam komputer di teman atau di guru atau dan seterusnya. Tapi soal PLN tadi kami sudah berkoordinasi termasuk juga dengan pihak Telkomsel. Ujian nasional baik berbasis komputer maupun kertas tulis untuk tingkat SMA, SMK, MA, SMP dan SD di Maluku yang akan dilakukan secara bertahap akan diikuti oleh kurang lebih 66.000 siswa yang tersebar di 11 kabupaten kota di Maluku. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku sejak 10 Maret 2019 telah menerima surat suara untuk pemilu presiden dan legislatif. Setelah tiba di Pelabuhan Yosudarso, surat suara tersebut telah didistribusikan kembali ke KPUD Kabupaten Kota di Maluku. Tahapan pemilu presiden dan legislatif tahun 2019 berupa pendistribusian surat suara telah dilakukan KPU Republik Indonesia ke daerah-daerah. KPUD Maluku telah menerima pendistribusian surat suara pemilihan legislatif dan presiden sejak 10 Maret lalu. Setelah tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon, surat suara tersebut telah didistribusikan ke KPUD Kabupaten Kota di Maluku. Hal itu disampaikan Sekretaris KPUD Maluku Ali Masuku dalam rapat bersama dengan Komisi A DPRD Maluku Senin kemarin. Saat ini KPUD Kabupaten Kota sementara melakukan sortir dan pelipatan surat suara. Apabila dalam proses sortir surat suara itu ditemukan ada surat suara yang rusak, diharapkan KPUD Kabupaten Kota segera melapor ke KPU Maluku untuk ditindaklanjuti ke KPU Pusat. Jadi distribusi surat suara mulai dari tanggal 10 Maret tiba di Pelabuhan Yosudarso. Itu surat suara DPR RI, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 Kabupaten Kota sudah di drop. Sedangkan tanggal 12 kemarin Maret itu surat suara DPD dan Pilpres ya itu pun tiba di Pelabuhan Yosudarso dan sudah didistribusikan ke Kabupaten Kota. Tinggal barangkali hari ini untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya. Sementara ini di Kabupaten Kota melaksanakan sortir surat suara. Nanti kalau memang ada kerusakan mereka akan lapor untuk kita laporkan kepada KPU Republik Indonesia. Dalam rapat bersama ini, Sekretaris KPUD Maluku Ali Masuku juga melaporkan jumlah pemilih tetap yang akan menyalurkan hak pilihnya pada pemilu serentak nanti di Maluku sebanyak 1.267.971 pemilih. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat membangun jalan raya di kawasan Pegunungan Negeri untuk memudahkan warga setempat menjual hasil pertanian ke pusat kabupaten. Jalan raya yang dibangun tersebut juga akan mendukung program pemerintah kabupaten menjadi kawasan pegunungan sebagai objek wisata alam. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat membuka akses jalan di sejumlah wilayah yang selama puluhan tahun dianggap terpencil. Di antaranya pembangunan jalan di kawasan pegunungan Rumberu sampai Manusa
dan terhubung dengan wilayah di Kecamatan Taniwel. Sekda Kabupaten Seram bagian Barat Mansur Tuharia mengatakan dengan tersedianya akses transportasi, warga di kawasan pegunungan dapat menjual hasil pertanian mereka ke pusat kabupaten maupun pasar di Kota Ambon. Pembangunan jalan tersebut juga seiring dengan program pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat untuk menjadikan kawasan di pegunungan menjadi objek wisata alam. Itu kalau menurut itu dia Rumbaru ya, Rumberu sama di Manusia. Manusia bisa juga karena Arang Babadi juga. Nantinya kita akan gusur jalan juga ya. Dari Manusia harus tembus ke ke Taniwel. Ada kurang lebih sekitar 80 kilo. Di sana juga Bakudapa juga dengan dulu pernah jadi residen Belanda dulu. Itu ada peninggalan bangunan Belanda yang tempo dulu ya. Itu juga bisa kami jadi cagar budaya juga. Ya. Menurut Mansur Tuharia, kawasan pegunungan di Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat berpotensi untuk dikembangkan berbagai tanaman seperti kentang dan sejumlah jenis sayuran lainnya. Untuk itu, pembangunan jalan ditargetkan tahun ini rampung sehingga menunjang aktivitas pertanian warga setempat. Rahmala Tukonsina dan Hamja Tumia melaporkan. Saudara, Polres Seram bagian Timur terus mengusut kasus dugaan pelecehan terhadap wartawan. Sejumlah orang telah dimintai keterangan, termasuk terlapor atas nama Darwis Rumakei. Laporan Persatuan Wartawan Indonesia Seram bagian Timur tentang dugaan pelecehan wartawan terus diproses oleh Polres Seram setempat. Hingga saat ini polisi telah meminta keterangan dari sejumlah orang terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polres Seram bagian Timur Ibtu Labeli saat dikonfirmasikan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut mengatakan pihaknya telah meminta keterangan dari salah satu wartawan sebagai saksi serta pemilik akun atas nama Darwis Rumakei sebagai terlapor. Ibtu Labeli mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan meminta ahli bahasa dari Universitas Patimura tentang komentar terlapor yang diduga menghina wartawan melalui media sosial itu. Ini proses mekanismenya ada yang kita lalui, yaitu nanti kami mungkin akan meminta pendapat ahli bahasa dari Universitas Patimura. Dari setelah dapat ahli bahasa itu, baru kami bisa menyimpulkan. Nanti kami akan lakukan gelar perkara. Kalau dalam ahli bahasa mungkin ada unsur penghinaan, maka kami akan tindak lanjuti. Ibtu Labeli menambahkan pihaknya akan meminta keterangan dari pengurus PWI Kabupaten Seram bagian Timur tentang mekanisme wartawan mencari berita. Setelah itu pihaknya melakukan gelar perkara. Sebelumnya PWI Seram bagian Timur melaporkan pengguna akun Facebook atas nama Darwis Rumakei ke polisi karena diduga melecehkan wartawan melalui komentar di media sosial. Laporan tertulis disertai bukti komentar. Pemilik akun itu diserahkan kepada Kasat Reskrim Polres Seram bagian Timur. Dari Bula Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Saudara, pengurangan risiko banjir berbasis masyarakat menjadi satu pendekatan yang dianggap tepat dilaksanakan di daerah rawan bencana bila musim hujan tiba. Sekaitan dengan masalah tersebut, Bapeda Provinsi Maluku menggelar kampanye penyadaran publik, yakni program pengelolaan banjir di daerah aliran sungai. Kampanye penyadaran publik melalui program pengelolaan banjir di daerah aliran sungai yang dilaksanakan Bapeda Provinsi Maluku bekerjasama dengan Bank Pembangunan Asia dilatar belakangi oleh adanya bencana banjir yang sering terjadi. Bencana banjir itu tidak hanya merusak wilayah pemukiman dan lahan pertanian, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan sistem perekonomian di daerah yang terdampak. Pelaksana harian Gubernur Maluku yang diwakili staf ahli bidang sumber daya manusia, Halim Datis menyatakan untuk menjawab dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir diperlukan adanya pengurangan risiko banjir berbasis masyarakat. Upaya tersebut merupakan satu pendekatan yang dianggap tepat dilaksanakan di daerah rawan bencana bila musim hujan tiba, mengingat masyarakat adalah pihak yang paling rentan saat terjadi banjir, sehingga pelibatan masyarakat dalam mitigasi banjir dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Dijelaskan dalam agenda prioritas ke-7 RPJMN 2015-2019, salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melalui arah dan kebijakan tersebut, diperlukan peningkatan dan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air, termasuk perubahan iklim di dalamnya. Program pengelolaan banjir di daerah aliran sungai yang dilakukan Bapeda Provinsi Maluku dan Bank Pembangunan Asia yang berlangsung sehari di Ambon dimaksudkan sebagai acuan penyusunan rencana penataan ruang, penerapan adaptif melalui prioritas penanganan daya rusak air, upaya konservasi tanah, serta pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan. Dalam upaya pengurangan risiko banjir berbasis masyarakat, Balai Wilayah Sungai Maluku akan merevitalisasi 5 sungai yang ada di Ambon. Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Haryono Utomo menyampaikan pihaknya akan senantiasa bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat di dalamnya. Kampanye penyadaran publik melalui program pengelolaan banjir di daerah aliran sungai yang digelar Bapeda Provinsi Maluku merupakan salah satu dukungan untuk merevitalisasi 5 sungai yang ada di Ambon sebagai upaya pengurangan risiko banjir berbasis masyarakat. Saya rasa dengan adanya program FMRSB di Maluku, terutama khususnya di kota Ambon ini sangat membantu kita. Dalam hal ini adalah semua stakeholder adalah terkait di dalam program FMRSB tersebut untuk kita bersama-sama bersatu padu, terintegrasi dan berkolaborasi untuk bagaimana kita menangani 5 sungai yang ada yang membelah kota Ambon di sini, dan juga tentunya terkait dengan masalah hal-hal degradasi lingkungan dan sebagainya, dan itu kita mempunyai kewajiban yang sama dalam hal ini. Dan tentunya juga di sini saya juga cukup apresiasi dengan banyaknya komunitas-komunitas. Jadi kelompok-kelompok peduli sungai yang sekarang sudah mencapai 22 kelompok. Nah, ini bagaimana kita akan bersama-sama semuanya untuk sama-sama untuk melaksanakan penanganan masalah banjir di Kota Ambon ini. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapeda Maluku Yani Syukur menyampaikan kampanye penyadaran publik untuk tahun 2019 dilakukan hanya di 2 daerah, yakni di Provinsi Banten dan Maluku. Sebagai rangkaian daripada program ini, salah satunya adalah kegiatan kampanye publik. Kampanye penyadaran publik ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan di samping kegiatan-kegiatan lain seperti ada workshop yang sudah dilaksanakan, kemudian maupun ada yang kegiatan-kegiatan penanganan fisik terkait dengan penataan sungai dan sebagainya. Nah, ini merupakan dalam rangka mengedukasi masyarakat supaya bisa sama-sama ikut terlibat dalam penanganan permasalahan sungai maupun mengatasi atau menyiapkan masyarakat biar nantinya kalau misalnya terjadi bencana kita udah siap lah. Kampanye penyadaran publik yang berlangsung sehari di Ambon menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN, Bappenas, serta pemangku kepentingan yang ada di daerah ini. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Maluku Senin pagi menyampaikan hasil seleksi ke Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, nomor 29 Jakarta Pusat. Tim seleksi yang beranggotakan 5 personil tersebut diterima langsung oleh Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik selaku Koordinator SDM. Tim seleksi yang beranggotakan 5 personil Senin pagi menyampaikan hasil seleksi 7 calon anggota KPU Maluku ke Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, nomor 29 Jakarta Pusat. Di kantor KPU RI, tim seleksi diterima langsung oleh Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik selaku Koordinator SDM dengan didampingi Kepala Biro SDM Luki Fernandi Majanto, Wakil Kepala Biro SDM Wahyu Yudi Wijayanti, dan Kabak SDM Adi Simangunsong. Tim seleksi calon anggota KPU Maluku kemudian menyampaikan hasil berupa laporan tertulis yang diserahkan Ketua Timsel Amir Faisal Kota Romalus yang didampingi 4 anggota Timsel lainnya.
Sementara KPU RI yang diwakili Koordinator Bidang SDM Evi Novinda Ginting menyampaikan apresiasi kepada tim sel yang sudah melaksanakan tugas secara baik sehingga melahirkan 7 calon anggota KPU Provinsi Maluku. Ketujuh calon anggota KPU yang lolos seleksi tersebut nantinya akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilaksanakan hari ini 19 Maret 2019. Novinda Ginting Manik juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Maluku yang turut mendukung tim sel selama bekerja. Direncanakan tanggal 22 Maret akan dilakukan pelantikan bagi 5 anggota KPU terpilih sehingga proses Pilpres dan Pilkada dapat berjalan dengan lancar. Orang yang terpilih nanti menjadi anggota KPU Provinsi Maluku. Hasil seleksi untuk tahun 2019-2024. Harapan Bu, harapan. Harapan kami tentu saja semua penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku ini berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Sementara itu salah seorang anggota tim seleksi, Stephen Melai, menjelaskan tim sel telah melaporkan seluruh hasil proses seleksi sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dengan berbagai dinamika yang terjadi selama tahapan pelaksanaan seleksi ke KPU RI. Kami menyampaikan secara lisan beberapa dinamika yang terjadi dan juga kendala-kendala maupun hambatan yang kami hadapi, serta kami juga menyampaikan tentang dukungan masyarakat Maluku yang cukup tinggi serta teman-teman pers terhadap seluruh proses yang dilakukan. Nah, kami telah menyerahkan 7 nama berdasarkan penetapan dari tim seleksi, dan 7 nama ini akan di fit and proper test oleh Komisioner KPU RI, dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Evi bahwa besok 2 komisioner akan tiba di Ambon untuk melakukan fit and proper test. Ongen Limba, Junaidi Asril melaporkan. Komisi A DPRD Maluku menggelar rapat bersama dengan KPUD Maluku Senin kemarin. Rapat yang digelar itu untuk mengecek kesiapan KPUD Maluku dalam menyukseskan pemilu serentak di Maluku 17 April mendatang. Tahapan pemilu serentak tahun 2019 saat ini tengah memasuki proses pendistribusian surat suara ke daerah. Untuk mengecek kesiapan KPUD Maluku dalam melaksanakan tahapan pemilu serentak 17 April mendatang, Komisi A DPRD Maluku menggelar rapat bersama Senin kemarin. Dalam rapat bersama itu, Sekretaris KPUD Maluku Ali Masuku menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan pihaknya dalam menyukseskan pemilu serentak di daerah ini. Tahapan pemilu serentak saat ini telah memasuki proses pendistribusian surat suara ke KPUD Kabupaten Kota di Maluku. Dalam proses pendistribusian surat suara yang dilakukan, ada 2 daerah di Maluku yang belum bisa dilakukan disebabkan karena cuaca. 2 daerah itu adalah Kabupaten MTB dan MBD. Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans, dalam pertemuan ini mengapresiasi kerja KPUD Maluku dalam melaksanakan tahapan pemilu serentak di Maluku. Komisi A DPRD Maluku juga mendesak agar pendistribusian surat suara di 2 kabupaten yang sulit dijangkau akibat cuaca dapat dilakukan dengan baik sehingga tahapan pemilu serentak di Maluku dapat berjalan aman dan lancar. Karena itu kita cek kesiapan KPU menjelang pemilu seperti apa itu. Dan mereka menjelaskan bahwa data pemilihnya sudah oke, DPT-nya, TPS-nya oke, laksana pemilunya juga sudah jalan semuanya. Nah, sekarang sudah ada pada tahapan pendistribusian surat suara ke kabupaten dan mereka lagi proses sortir surat suara apakah sesuai dengan jumlahnya atau tidak. Kecuali 2 daerah yang terkendala dengan iklim cuaca seperti MBD dan MTB, tapi hari ini dari MBD punya terdistribusi. Dalam rapat bersama ini, Komisi A DPRD Maluku juga menghadirkan Bawaslu, Catatan Sipil, dan Biro Pemerintahan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilu serentak dan pemekaran daerah otonomi baru di Maluku. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Kantor Pertanahan Kota Ambon hari ini melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM yang bertempat di kantor wilayah Badan Pertanahan Maluku.
Pencanangan zona integritas di lingkungan kantor pertanahan Kota Ambon merupakan kesiapan dalam menjalankan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pembangunan zona integritas menjadikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Marulak Toga Torop, mengatakan dengan pencanangan zona integritas kantor pertanahan Kota Ambon diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dengan transparansi yang lebih optimal. Seluruh mulai dari kepala kantor sampai kepada seluruh staf punya komitmen dulu untuk berubah. Jadi perubahan itu harus dimulai dari pimpinan. Dan nanti mulai penataan sumber daya, tata laksananya, pelayanan publiknya, seluruhnya. Mulai kita sudah membenahi infrastrukturnya, bahkan membuka aplikasi-aplikasi pelayanan. Jadi bisa masyarakat juga mengecek sertifikat, bisa mengecek berkasnya sudah posisinya di mana, sudah kita buka aplikasi Sentuh Tanah Kudu. Menurut Toga Torup, pencanangan zona integritas sudah sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Toga Torup menjelaskan berbagai hambatan dan rintangan akan dapat diselesaikan dengan upaya melakukan reformasi birokrasi yang tentunya melalui sumber daya manusia yang profesional. Dengannya, kinerja dan kompetensi yang dimiliki kantor pertanahan Kota Ambon terus mengupayakan profesionalitas kerja untuk menghindari aktivitas yang tidak terpuji seperti percaloan. Tentunya dengan sikap integritas yang tinggi bersih dari KKN, kedepannya diharapkan akan mampu meningkatkan mutu kerja dan pengawasan program menuju wilayah konsep WBK dan WBBM, tandas Toga Torop. Pencanangan zona integritas kantor pertanahan Kota Ambon ditandai dengan penyamatan PIN dan pendatanganan piagam oleh Kakanwil Pertanahan Maluku, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, serta Porkopinda. Ongan Limba dan Zunaidi Asril melaporkan. Saudara, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat senantiasa ditingkatkan sebagai upaya membantu mereka yang membutuhkan. Hal tersebut tergambar dari bantuan 1 unit mobil ambulans yang diterima DPW Partai Nasdem Maluku. Dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan terutama dalam bidang kesehatan, DPW Partai Nasdem Maluku menerima bantuan 1 unit mobil ambulans. Bantuan tersebut berasal dari fungsionaris Partai Nasdem Victor Lopati yang diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan 1 unit mobil ambulans yang diserahkan ke DPW Partai Nasdem Maluku adalah bentuk pengabdian dan pelayanan dengan kasih dirinya kepada masyarakat di daerah ini yang membutuhkan. Sebelum kita diberi kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan, kita biasakan diri untuk berbuat yang baik, pelayanan bagi masyarakat, dan agar pada satu waktu amanah itu datang, ya, hal-hal seperti itu tinggal kita kembangkan saja perbuatan-perbuatan baik ini ke depan, dan semoga Partai Nasdem dengan restorasinya dapat melihat untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, khususnya masyarakat Maluku. Hal-hal yang menyangkut peduli kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil, Nasdem dapat membawanya yang lebih baik lagi. Ketua DPW Partai Nasdem Maluku Hamdani Laturua menyampaikan apresiasinya atas bantuan 1 unit mobil ambulans yang diterima pihaknya. Dijelaskan bantuan itu telah membantu DPW Partai Nasdem Maluku untuk melayani masyarakat kurang mampu terutama dalam bidang kesehatan. Hari ini kami bisa memberikan pelayanan dengan sentuhan hati yang begitu tulus dari Pak Victor. Kami bisa menjadikan mobil ambulans itu untuk benar-benar melakukan pelayanan terhadap masyarakat pada setiap waktu yang dimana masyarakat mau memerlukan pelayanan kami untuk itu. Bantuan dari fungsionaris Partai Nasdem Victor Lopati berupa 1 unit mobil ambulans merupakan bentuk pengabdian dan pelayanan dirinya kepada masyarakat dengan kasih yang ada di Maluku. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan.
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sepanjang tahun 2018 menyidangkan 24 perkara. 1 diantara sudah dieksekusi oleh pejabat tata usaha negara. Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Berdian Sonata, mengatakan dari 24 perkara, 14 diantara perkara kepegawaian yang dipecat oleh pejabat tata usaha negara. Sepanjang tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyidangkan 24 perkara yang kini masih disidangkan di tahun 2019. Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Berdian Sonata, mengatakan dari 24 perkara, 14 diantaranya perkara kepegawaian yang dipecat oleh pejabat tata usaha negara. Selain perkara kepegawaian, pihaknya juga menyidangkan 11 perkara tanah, 1 perkara lelang, dan lain-lain sebanyak 4 perkara. Sonata menyatakan 24 perkara baru 1 perkara yang dieksekusi oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana dirubah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan laporan tahunan perkara tahun 2018 yang dilaporkan di bulan Januari 2019, perkara sisa tahun lalu itu berjumlah 11 perkara. Tahun 2018, perkara yang masuk ada 23 perkara, diputus 21 perkara, sisa 13 perkara. Lalu di tahun 2018 juga yang mengajukan permohonan banding ada 8 perkara, kasasinya ada 5 perkara, PK ada 2 perkara, dan sampai dengan proses eksekusi ada 1 perkara. Selain itu juga dalam laporan juga kita bisa lihat bahwa putusan yang diputus kurang dari 3 bulan itu ada 4 perkara. Antara 3 sampai 5 bulan itu ada 12 perkara, dan 5 sampai 12 bulan itu ada 5 perkara, dan lebih dari 12 bulan tidak ada. Selain menyidangkan perkara di tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon juga menyidangkan perkara sisa di tahun 2018, yakni 8 perkara kepegawaian, 1 perkara lain-lain yang kini belum diputus. Fani Letahid melaporkan. Lembaga Pendidikan SMP Negeri 10 Kota Ambon telah melaksanakan bimbingan belajar bagi siswa kelas ujian sejak September tahun 2018. Evaluasi terhadap bimbingan belajar dilakukan melalui tryout. Kepala SMP Negeri 10 Kota Ambon, Petrus Salakwa, mengatakan sekolahnya telah mempersiapkan siswa kelas ujian sejak tahun 2018 lalu. Persiapan berupa bimbingan belajar sebagai upaya pihak sekolah untuk memantapkan siswa kelas ujian dalam menghadapi ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian nasional berbasis komputer. SMP Negeri 10 juga melakukan tryout guna mengukur daya serap siswa terhadap seluruh mata pelajaran yang akan diuji dalam USBN maupun UNBK. Hasilnya, masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi mengingat USBN maupun UNBK segera dilaksanakan dalam waktu dekat. SMP 10 jauh-jauh waktu sudah mengadakan bimbel, dan bimbel itu mulai dilakukan itu bulan September. Sampai saat ini bimbel tetap jalan untuk persiapan itu. Kemarin kita melakukan tryout dan hasilnya cukup, dan informasi ini hasilnya itu kita sampaikan kepada orang tua. Dan strategi yang kita lakukan ialah kita memilah anak-anak sesuai dengan hasil yang kita dapati supaya pada waktu USBN maupun UNBK itu betul-betul maksimal. Salakwa mengatakan SMP Negeri 10 baru tahun ini melaksanakan ujian berbasis komputer sehingga butuh persiapan yang matang. Selain itu, dukungan orang tua dan komite sekolah turut membantu proses pengembangan dunia pendidikan pada SMP Negeri 10 Ambon. Diakuinya bantuan komputer yang diberikan orang tua murid dan pihak komite turut memperlancar proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Untuk memuluskan pelaksanaan ujian berbasis komputer, pihak sekolah juga membangun kerjasama dengan SMK Negeri 6 Kota Ambon untuk meminjamkan sejumlah laptop.
Dengan demikian diharapkan pelaksanaan ujian baik ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian nasional berbasis komputer dapat diikuti dengan baik oleh seluruh siswa peserta ujian. Otius Kotadini dan Andre Oktosia melaporkan. Ujian sekolah berstandar nasional di SMA Pertiwi Kota Ambon berjalan lancar hingga Jumat pekan kemarin. Kepala SMA Pertiwi Ambon berharap kelancaran tersebut dapat terus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan ujian tersebut. Ujian sekolah berstandar nasional bagi siswa SMA sederajat telah dilaksanakan sejak Senin 4 Maret lalu. Bagi siswa SMA sederajat di Kota Ambon, pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional dilaksanakan secara offline. Sedangkan jadwal disesuaikan dengan kondisi sarana komputer masing-masing sekolah. Bagi sekolah yang komputernya memadai, pelaksanaan USBN dapat dilaksanakan dalam 2 sesi dengan 2 mata pelajaran yang akan diujiankan perharinya. Dengan demikian, sekolah tersebut dapat menyelesaikan USBN lebih awal. Sementara sekolah yang sarana penunjang komputer pas-pasan, pelaksanaan USBN hanya 1 mata pelajaran setiap harinya. Dengan begitu, ujian sekolah berstandar nasional akan berakhir pada tanggal 29 Maret nanti. Salah satu SMA yang melaksanakan USBN 1 mata pelajaran per hari adalah SMA Pertiwi Ambon. Dengan begitu, sekolah ini baru dapat menyelesaikan USBN pada akhir Maret nanti. Kepala Sekolah SMA Pertiwi Kota Ambon Nikodemus Lameki berharap pelaksanaan USBN di SMA Pertiwi Ambon berjalan lancar. Para siswa dimintanya untuk berkonsentrasi penuh dalam menghadapi setiap soal yang diuji. Insya Allah tidak ada hambatan, kita bisa melaksanakan USBN dengan penyiapan fasilitas dan sarana yang insya Allah sekolah bisa menyiapkan sarana prasarana sesuai dengan tuntutan untuk tahun ini. Semua sekolah di mana diharuskan untuk ujian nasional menggunakan komputer, dan kita sudah mengusahakan sehingga sekolah tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Di SMA Pertiwi Ambon terdapat 59 siswa yang akan mengikuti USBN maupun UNBK. Dari jumlah itu, seluruhnya mengikuti USBN hingga Jumat pekan kemarin. Kehadiran siswa ini diharapkan dapat terus dipertahankan, mengingat USBN sangat menentukan kelulusan siswa itu sendiri. Otnil Kotadini dan Andre Oktosia melaporkan. Bimbingan belajar bagi siswa kelas ujian di SMP Negeri 7 Kota Ambon telah dilaksanakan sejak awal Januari. Bimbingan belajar akan dilaksanakan hingga memasuki ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian nasional berbasis komputer April mendatang. Persiapan menjelang ujian nasional bagi siswa kelas ujian SMP telah dilaksanakan masing-masing sekolah. Di SMP Negeri 7 Kota Ambon, persiapan menghadapi USBN maupun UNBK telah dilaksanakan sejak Januari tahun ini. Kepala SMP Negeri 7 Kota Ambon, Bob Ohoelo, mengatakan untuk tahun ini SMP Negeri 7 akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Persiapan yang dilakukan sama seperti tahun lalu ketika pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas pensil. Untuk mengetahui daya serap siswa ketika bimbel berlangsung, pihak sekolah telah melaksanakan tryout. Selain tryout, SMP Negeri 7 Ambon juga melaksanakan simulasi ujian nasional berbasis komputer. Membuat kegiatan bimbingan belajar kepada siswa sejak bulan Januari, awal Januari, sampai dengan berakhirnya nanti 1 minggu sebelum pelaksanaan UNBK itu. Ada evaluasi terhadap bimbingan dilakukan dengan jalan kami membuat tryout kepada anak. Menurut Ohoelo, kendati belum memiliki sarana penunjang berupa komputer yang memadai, namun dirinya optimis SMP Negeri 7 Ambon siap melaksanakan UNBK tahun ini. Sementara untuk ujian sekolah berstandar nasional, sekolah itu melaksanakannya berbasis kertas pensil. Untuk tahun ini ada 211 siswa SMP Negeri 7 Ambon yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Otis Kotadini dan Andre Oktoseja melaporkan. Pembukaan persidangan kedua Jemaat Waringin Pintu tahun 2019 berlangsung Minggu pagi dipimpin Pendeta John Ruhulesin.
Persidangan kedua yang dilaksanakan itu selain untuk mengevaluasi program kerja jemaat tahun sebelumnya, juga merancang dan menetapkan program kerja jemaat untuk tahun pelayanan berikutnya. Persidangan kedua Jemaat Waringin Pintu tahun 2019 berlangsung Minggu pagi, dipimpin Pendeta John Ruhulesin. Berbagai kidung pujian diperdengarkan menandai berlangsungnya persidangan kedua tersebut. Persidangan kedua Jemaat Waringin Pintu yang dilaksanakan tersebut selain untuk mengevaluasi program kerja jemaat tahun sebelumnya, juga untuk membahas dan menetapkan serta merancang program kerja jemaat untuk tahun pelayanan berikutnya. Pendeta John Ruhulesin dalam pembukaan persidangan kedua tersebut menyebut, persidangan kedua ini tidak semata dijadikan sebagai seremonial semata, namun harus menjadi motivasi dan daya dorong untuk pertumbuhan jemaat, terutama dalam bersaksi dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Ditandaskan persoalan keumatan yang dihadapi saat ini seperti pergaulan bebas, narkoba lingkungan, masalah kesempatan kerja hendaknya menjadi bahan pergumulan untuk dibahas dalam persidangan nantinya. Ketua Majelis Jemaat setempat berharap persidangan kedua kali ini dapat menjawab berbagai persoalan keumatan, terutama membangun komitmen dalam melayani, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ketua Klasis Pulau Ambon Timur Joy Saimima dalam arahannya menyentil seputar masalah keumatan yang hendaknya mendapat perhatian bersama, diantaranya kesejahteraan jemaat, persoalan lingkungan, penguatan spiritualitas serta revitalisasi pendidikan. Selain itu, Pendeta Joy Saimima juga mengajak warga jemaat untuk memberikan hak politik pada pemilihan umum anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung tanggal 17 April mendatang. Ditandaskan sebagai warga bangsa dan jemaat pada khususnya momentum nasional pada tahun politik ini, seluruh warga jemaat yang memiliki hak pilih dapat mendatangi TPS untuk menyalurkan hak suara. Abu Sawawa, Cak Tamaela melaporkan. Kendati belum dapat memperbaiki peringkatnya pada Popnas 2 tahun lalu, namun atlet pelajar Maluku masih berjaya pada cabang olahraga yang menjadi unggulan atlet pelajar di daerah ini. Partisipasi atlet pelajar Maluku pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional terus diperhitungkan, apalagi pada cabang-cabang olahraga yang menjadi andalan atlet pelajar daerah ini. Sebut saja dayung, atletik, dan tinju. Hampir setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional, selalu saja atlet pelajar asal Maluku mampu mengukir prestasi yang membanggakan. Dengannya, atlet cabang olahraga unggulan itu selalu mendapat prioritas dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku, Semi Huwai, mengatakan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Papua September tahun ini, pihaknya akan berupaya keras agar atlet pelajar Maluku dapat meraih prestasi terbaik pada cabang olahraga unggulan. Kita juga sudah diskusikan tentang cabur-cabur yang akan kita ikuti, cabur-cabur unggulan, cabur-cabur yang menjadi fokus perhatian kita, dan karena itu kita akan bicara dengan pemerintah daerah supaya pendanaan yang selama ini jadi hal yang menghambat itu paling tidak bisa kita selesaikan. Selain cabang olahraga unggulan, atlet pelajar Maluku diharapkan mampu mengukir prestasi di cabang olahraga lainnya. Otis Kotadini dan Andre Oktorsea melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Maluku edisi malam ini. Kami juga menginformasikan bagi Anda bahwa sekarang Anda dapat mengikuti setiap edisi Warta Maluku pada akun Facebook fanpage kami dan juga pada akun YouTube channel kami TVRI Maluku. Dan jangan lupa untuk like dan share. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Soni Soplantila. Dan saya Nastasya Kagisina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa.